Mohon rakyat kecil jangan disakiti. Rakyat dhewe iki duduk musuh. Nuwun sewu lho Pak Menteri, Pak Prabowo. Kalau kula jenengan mati, bisa jadi mereka yang mendoakan kita. Ini kalau sampai bermasalah, Mas. Walau alam bisawab, 300 triliun itu nggak sedikit. Dan saya ingin mengulang, mohon didata kembali. Ya apa kalau yang dapat itu yang membutuhkan saja. Mohon. Semuanya ikhlas, semuanya tulus, semua pihak mulai yang PGN sampai pemilik MBG, semuanya benar-benar nawaitu mensukseskan program ini untuk membuat rakyat Indonesia semakin sehat, hidupnya semakin bergizi. Ojo nyari kekayaan di sini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Kaum muslimin, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, para pejabat, aparat, DPR, kepala negara, menteri, BGN, dan semua yang terlibat dalam MBG, mohon niatkan dengan tulus ikhlas, benar-benar ingin membuat rakyat kita semakin sehat, terpenuhi gizinya. Mohon jangan main-main, mohon jangan ada manipulasi, mohon jangan ada kecurangan, mohon jangan ada maaf nyunati dana. Maksimalkan itu benar-benar untuk meningkatkan gizi mereka-mereka yang memang butuh penambahan gizi. Pertama, karena memang semuanya nanti setelah mati dihisab Allah. Mohon serepes pun jangan curang. Yang kedua, itu membutuhkan dana besar, bisa-bisa 300 triliun dalam 1 tahun. Sungguh kalau itu ternyata bocor sampai 30%, bocor sampai nun sewu 40%. Itu angkanya bukan lagi 2 triliun, angkanya bisa-bisa 100 triliun kebocorannya dok. Betapa berat beban rakyat ketika harus menanggung bocoran sampai ratusan triliun. Ujung-ujungnya nanti naik pajak. Naik pajak andai ben nggak kroso, ngepuk pajak pabrik, PPN dinaikkan. Nah ketika pajak pabrik dinaikkan, pabrik juga nggak bodoh, harga persatuan barang dinaikkan juga. Yang terbebani tidak lain tidak bukan juga masyarakat, konsumen. Ini namanya kurang jujur dari awal pamitnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menuju Indonesia emas, anak Indonesia sehat-sehat bergizi. Lah ternyata malah masyarakat atau rakyat kebebanan harga mahal karena pajak naik dan nggak jadi bergizi, nggak jadi benar-benar menuju Indonesia emas, hanya memperkaya 1-2 orang kelompok, maaf yang itu tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Mohon
karena menggunakan dana besar dari keringat rakyat, jangan seripis pun dicurangi. Yang ketiga, pertama wedi dihisab, ping pindho itu dana besar. Yang ketiga, nyuwun sewu, ketika beberapa pihak si penerima atau siapapun yang tahu nggak puas dengan pelayanan, ternyata 15.000 operasionalnya 5.000 tinggal 10.000 pun nyampe ke siapa penerima itu ada yang berupa roti agak tipis ditambah telur satu, ditambah susu, atau kadang ditambah 1 buah jeruk, atau macam-macam lah yang masyarakat bisa menghitung. Nah, kalau ketidakpuasan, kemarahan itu terus dalam jumlah besar, lalu numpuk, rasa kemarahan itu numpuk, itu bisa bahaya loh untuk keamanan negara. Mohon siapapun jangan main-main, karena nanti kalau sampai terjadi keributan, yang repot juga aparat, yang repot juga presiden, dan nggak enaknya kalaupun gepuk rakyatnya sendiri. Mohon semuanya ikhlas, semuanya tulus, semua pihak mulai yang PGN sampai pemilik MBG, semuanya benar-benar nawaitu mensukseskan program ini untuk membuat rakyat Indonesia semakin sehat, hidupnya semakin bergizi. Ojo nyari kekayaan di situ. Perkara oleh upah didik-didik wajar, tapi jangan memperkaya diri sampai nyunat-nyunat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita sama-sama ingin menjaga pemerintah, menjaga nama baik presiden. Presiden sudah punya niat baik dengan program ini. Kalau ternyata bawah tidak mensukseskan, nanti yang hancur juga namanya presiden. Saya mendapat dana dari atas, tapi kau gunakan untuk menyerang atas, sama namanya mengkhianati amanat. Terus mohon fungsi kontrolnya juga harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap dapur MBG sebelum dibagi itu ada yang ngecek, harus benar-benar beres 10.000 tenanan. Kalau ternyata dicek nggak pantas 10.000, jangan dibagi. Rugi ya ben kapok, salah dewe. Paham ya? Dan kalau ada yang terlanjur dibagi, masyarakat nggak puas, kecewa karena harganya di bawah 10.000, mohon pihak yang berhak mengevaluasi, yang berhak mengkontrol, menegur, memberikan hukuman, ya mereka diberi sanksi yang nggak terlalu berat. Kemarin zaman bagi nilainya hanya 7.000. Maka untuk sekian hari ke depan kau harus membagi yang nilainya minimal 12.000 sekian kali. Daingi juali dosone wingi. Dan masyarakat bawah ketika yang kemarin ditegur nggak baik, mulai sekarang sudah baik. Yang kemarin mengunggah hal-hal yang nggak baik, ketika ini sudah tobat, wis njaluk sepuro, dan sudah memperbaiki, bahkan sangat pantas kalau itu lebih 10.000. Maka mohon yang mengunggah itu juga tulus, diunggah juga, terima kasih, sudah ada perbaikan, kami yang kemarin begini sekarang sudah baik. Nah begitu.
Sehingga semuanya tulus lah. Yang membuat konten ya tulus, yang YouTuber ya tulus, yang suka menviralkan juga tulus. Jangan ada niat pokok ingin menjatuhkan. Jangan ada niat pokok ingin menjatuhkan. Nah, yang salah yondang memperbaiki diri. Ayo kita jaga bareng-bareng. Sekali lagi, ini kalau sampai bermasalah, Mas, walau alam bisawab, 300 triliun itu nggak sedikit. Dan saya ingin mengulang, mohon didata kembali, ya apa kalau yang dapat itu yang membutuhkan saja. Yang kaya-kaya nggak usah, karena khawatir nggak cocok dengan seleranya lalu dibuang, malah mubazir. Ini. Kemudian ada yang lain, ada unggahan-unggahan rumah digusur. Lalu di Kalimantan Barat 83 hektar milik masyarakat Tran, tahu-tahu kena gusur. Dan di pengadilan kalah dengan perusahaan. Nah, kalah itu sebetulnya masyarakat miskin, belum tentu mereka salah. Namanya juga masyarakat miskin, punya perkara di pengadilan nggak punya biaya, Mas. Nyewa pengacara juga nggak punya duit. Jadi mereka kalah di pengadilan, orang miskin kalah di pengadilan, itu belum tentu benar-benar salah. Mohon kasus-kasus seperti itu, mereka Tran sudah 20 tahun, lalu tahu-tahu tanahnya atas nama milik perusahaan. Mohonlah pihak menteri, pihak kejagung, atau utusannya presiden, itu meninjau kembali hal-hal seperti ini. Turunkan tim kalau ternyata ada yang main-main memanipulasi data. Mulai Pak Lurahnya lah, Pak Camatnya, BPN-nya, segera dicopot. Lek gak ngono, ini sekian masyarakat miskin jadi korban. Nanti kalau ini nggak dicopot, yang lain bisa juga jadi korban. Nah, ini pemerintah itu harusnya melindungi rakyat, tapi jadinya kayak begini. Mohon rakyat kecil jangan disakiti. Kalaupun setelah diteliti benar-benar rakyat itu salah, mohon jangan diperlakukan kayak musuh. Wong Israel saja mau dirangkul. Lah mosok rakyatnya sendiri digusur. Mohon yang sangat manusia, mereka rakyat miskin, nggak ingin merampok, nggak ingin kaya raya, pengennya pokok bisa makan, bisa membayar SPP anak yang nggak lebih dari itu kok. Nek nurut saya, oke, memang setelah diteliti masyarakat ini salah tenan. Nah, ojo langsung digusur, ditekani bulldozer. Pemerintah kan ada menteri perumahan, ada menteri transmigrasi, bisa transmigrasi itu lokal, Lampung ke Lampung, tapi dicarikan lahan yang masih kosong. Tunggu ya, kita proses dulu, cari tanah baru, suratnya beres, diberikan masing-masing, beri rumah sederhana, dipersilahkan pindah, lalu ini baru diserahkan pada perusahaan. Sakno mas rakyate dhewe iki duduk musuh. Nun sewu lho Pak Menteri, Pak Prabowo. Kalau kulon dengan mati, bisa jadi mereka yang mendoakan kita. Gitu. Bisa jadi yang kena gusur itu juga guru ngajinya anak cucu kita nanti. Guru SD, guru MI anak cucu kita juga. Nopo api tuh, wong api kaya ngono kek rakyate dhewe, moro-moro kena gusur. Lalu kalau pengen menertibkan kota, kemudian PKL dilarang, mohon semuanya modelnya jangan nyun sewu, jangan diobrak.
dampingi mereka, dibimbing gitu loh. Pak, bapak, ibu-ibu, jualannya teng mriki mawon ben boten ganggu pemandangan kota. Tapi aja dibuang, dilarang jualan di situ, dicarikan tempat lain sepi. Lah masuk sing tuku bedes. Mohonlah semuanya rasional, ya kan? Dibimbing, ditoto, didampingi, terus Satpol PP dan seterusnya. Itu ojo ngobrak, Bu, niki lho nggarane macet to jenengan teng mriki, pindah mriku Bu nggih. Lah ngono lho. Iki rakyate dhewe. Iki bangsane dhewe. Ojo sampai para rawuh. Kalau akumulasi kemarahan itu terus menumpuk, akhirnya jadi kemarahan bersama, jadi kemarahan massal. Wah, akibatnya bisa nggak karu-karuan. Banyu itu halus, lembut. Tapi kalau terbendung dalam jumlah besar, nggak ada saluran untuk mengalirkan. Begitu jebol ya banjir bandang. Bahaya. Mohon semuanya takut kalau nanti dihisab. Mohon lihatlah rakyat sendiri. Siapa tahu mereka nanti yang mentahlili kita. Siapa tahu mereka nanti yang menolong kita. Dan nyun sewu, pejabat punya anak cucu. Pejabat punya buyut nanti. Siapa tahu mereka yang sekarang disakiti, dua anak putu pinter nanti jadi pejabat. Lalu putune pejabat dilalah melarat, butuh pertolongan. Dan nyun sewu, jejak digital durung hilang. Ketika cucunya pejabat ngelamar, buka, sama itu bapakmu sapa mbakmu? Der, dibuka di Google Mas, jeret, oh kon putune iki dah. Kalau sampai terjadi balas dendam, kasihan anak cucumu. Ayo berbaik kepada masyarakat. Siapa tahu kita tinggal mati, ada anak cucu yang yatim. Nanti masyarakat ganti berbaik kepada anak cucu kita. Mohon please, jangan terlalu kasar pada bangsa sendiri. Bukan jangan terlalu kasar, yo memang ojo kasar, ojo zolim. Ayo ditoto. Dengan noto mereka mungkin negara mengeluarkan dana. Tapi misalnya lahan tidur, enggak memberi masukan sama sekali kepada negara. Kalau itu diserahkan pada teran atau korban penggusuran ini, terus dalam waktu 5 tahun sudah subur, otomatis pajak masuk kepada negara. Koyo-koyo awal ngetokne duit negara itu. Tapi nun sewu, ini membuat lahan itu jadi produktif, terus memberi feedback kepada negara juga. Paham ya? Sekali lagi mohon, ayo kita jaga semua, negara kita jaga, masyarakat kita jaga, agama kita jaga, ya semuanya menjaga, kiainya juga menjaga. Moga-moga jadi pengertian bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.